Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Aisyah Yogyakarta, kelas C3, kelompok 2 dengan tema Keluarga Berencana. Dengan anggota Reni Dwi Agustina, Reni Nur Aristanti, Romiati, Reza Febi, Sumariani, dan Sahara Nurbaiti. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan keluarga berencana, kita singgung sedikit tentang masalah kependudukan di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di dunia. Ini merupakan tantangan bagi bangsa yang besar bagaimana mewujudkan cita-cita luhur suatu bangsa, yakni membawa rakyatnya dalam kesejahteraan. Jumlah penduduk Indonesia meningkat setiap tahunnya, yakni pada tahun 2010 sebanyak 237,6 juta jiwa dan meningkat pada tahun 2015 sebanyak 247,6 juta jiwa. Oke, mari kita pelajari bersama tentang KB. KB adalah perencanaan kehidupan masing-masing suami istri dalam melahirkan dan mendidik anak sebagai yang mana yang diinginkan. KB telah direncanakan oleh pemerintah sejak tahun 1970 dengan berdirinya Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional atau yang dikenal sebagai BKKBN. Kemudian prinsip dari KB yang pertama adalah menunda kehamilan dan yang kedua mengatur jarak kelahiran. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan alat kontrasepsi. Macam-macamnya kita akan bahas di slide berikutnya. Jenis alat kontrasepsi ada kontrasepsi hormonal, kontrasepsi sederhana, alat kontrasepsi dalam rahim, dan kontrasepsi mantap. Berikut ini salah satu contoh dari macam-macam gambar jenis KB ya. Ada IUD, pil KB, suntik KB, dan juga kondom. Kemudian kontrasepsi hormonal adalah metode kontrasepsi dengan mengatur hormon reproduksi tubuh. Misal, di sini bisa kita pelajari tentang pil KB, suntik KB, dan kemudian susuk KB. Kita bahas yang pertama pil KB. Pil KB ada dua jenis, yang pertama pil KB biasa dan yang kedua pil KB untuk ibu menyusui. Pil KB ada dua jenis, pil 28 hari diminum setiap hari dan pil 21 hari diminum dari hari kelima setelah menstruasi sampai habis. Keuntungan dari pil KB dapat mencegah kanker indung telur dan kanker endometrium, mencegah anemia saat menstruasi, menghaluskan kulit dan mencegah jerawat, mengurangi nyeri haid, mengurangi ketidakteraturan menstruasi, pengembalian kesuburan cepat hanya dalam 3 bulan. Kemudian suntik KB. Pemberian suntiknya ada di bawah kulit seperti contoh gambar di sini ya. Biasanya diberikan setiap 3 bulan sekali. Keuntungan dari suntik KB bekerja secara cepat, efektif dalam waktu yang lama, dapat dipakai segera setelah keguguran atau setelah masa nifas, kesuburan akan kembali 5-7 minggu. Kemudian di sini ada susuk KB, merupakan kapsul tipis, fleksibel yang dimasukkan ke dalam kulit lengan bagian bawah, melepaskan hormon ke dalam aliran darah. Efektif dalam waktu 48 jam atau 2 hari setelah susuk dipasang dan dapat bekerja 5-7 tahun. Yang berikutnya kondom, merupakan alat kontrasepsi yang bekerja dengan mengumpulkan air mani atau cairan sperma agar tidak masuk ke dalam saluran reproduksi wanita. Kemudian alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, alat yang terbuat dari plastik yang dimasukkan ke dalam rahim seperti gambar contoh di sini, yang bekerja untuk mencegah kehamilan dengan cara menghalangi terjadinya pembuahan maupun implantasi. Jenis IUD di sini disebutkan ada spiral copper T dan juga progesterone IUD. Kontrasepsi mantap adalah kontrasepsi di mana jika sekali memakai metode ini, maka orang tersebut tidak akan memiliki kemampuan untuk punya anak lagi. Bisa dilakukan baik pada pria maupun wanita yang sesudah diberikan penjelasan mengenai metode ini dan berkeinginan untuk secara permanen mencegah kehamilan. Sterilisasi pria. Sterilisasi pada pria dilakukan dengan cara vasektomi. Hanya memerlukan operasi kecil selama 10 sampai dengan 15 menit saja. Gambar vasektomi ada di sini.
Kemudian metode sterilisasi pada wanita. Yang pertama, pengikatan saluran tuba. Ada gambar di samping ya teman-teman, bisa melihatnya, kita bisa belajar bareng-bareng. Kemudian yang kedua, pengangkatan rahim, dan yang ketiga, mengangkat indung telur. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.